Ada kabar gembira nih. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mengadakan program pengurangan sanksi administrasi Merdeka 78. Mau tahu apa itu program pengurangan sanksi administrasi Merdeka 78? Welcome to the podcast. Hai kawan pajak, perkenalkan saya Mira, penyuluh pajak KPP Pratama Maros. Selamat datang di Bola Sima Bijak, Bicara Pajak episode yang ke-6. Kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai program pengurangan sanksi administrasi Merdeka 78 tahun 2023 yang akan kita sebut menjadi PSA Merdeka 78. Kawan pajak, program ini dikhususkan untuk kawan pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tentu saya hari ini nggak sendirian ya kawan pajak, karena saya ditemani oleh rekan saya, ada Kak Lana. Halo Kak Lana, apa kabar ya? Sehat, puji Tuhan sehat ya Kak Mira ya. Jadi saya bisa temani Kak Mira untuk syuting podcast Bola Sima Bijak hari ini. Kak Mira sendiri gimana kabarnya? Saya lihat ceria sekali ya kawan pajak ya. Gimana Kak Mira? Puji Tuhan baik Kak Lana. Soalnya baru sarapan kali ya, jadi kenyang. Oh syukurlah. Oke Kak Lana, tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya mengenai program pengurangan sanksi administrasi. Nah, boleh disampaikan juga nih nggak Kak, ke kawan pajak? Sebenarnya pengurangan sanksi administrasi itu apa sih? Nah, jadi Kak Mira, kalau program pengurangan sanksi administrasi itu sebenarnya ada di Undang-Undang KUP pasal 36 ayat 1. Disu Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan ataupun menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, baik itu berupa bunga, denda, ataupun mungkin kenaikan. Mungkin karena wajib pajak tersebut khilaf atau mungkin bukan karena kesalahannya. Nah, DJP atau Direktur Jenderal Pajak juga bisa mengurangkan ataupun membatalkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar. Begitu pula kalau misalnya nih ada hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan yang ternyata pemeriksaannya dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kalau ada hal-hal tersebut, maka bisa diajukan tuh permohonan pengurangan sanksi administrasi ke Direktur Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar dan dapat dikurangkan sanksinya. Tapi tentu saja jika memang memenuhi ketentuan yang berlaku Kak Mira. Nah, dari Undang-Undang KUP sudah diturunkan juga ya di PMK 8 tahun 2013. Jadi mungkin kalau kawan pajak mau nanti membaca atau mencari tahu lebih lanjut, boleh tuh di situ. Nah, tapi simpelnya gini Kak Mira, tadi panjang lebar saya jelaskan. Simpelnya seperti ini. Kalau kawan pajak punya surat tagihan pajak, punya sanksi ya, atau punya SKPKB seperti itu kan, di dalamnya ada sanksi, maka kawan pajak boleh kok untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau mungkin mau membatalkan jika memang sesuai ketentuan, seperti itu Kak Mira. Nah, tadi gitu kawan pajak mengenai pengertian dari pengurangan sanksi administrasi. Terus nih Kak Lana, tadi kan udah dijelasin mengenai pengurangan sanksi administrasi. Bedanya atau si PSA Merdeka 78 ini sebenarnya program apa sih nih Kak Lana? PSA Merdeka 78. Hampir sama saja ya Kak Mira ya. Kan namanya PSA itu tadi apa? Pengurangan sanksi administrasi. Jadi memang basicnya kembali didasari dari Undang-Undang KUP tadi dan PMK 8 tadi gitu. Namun kita tilik dulu, PSA Merdeka 78 itu kan singkatan ya, singkatan dari Program Pengurangan Sanksi Administrasi Merdeka 78. Namun kalau kita mau tahu apa dan bagaimana program ini sebenarnya, ya kita cari tahu dulu. Saya cerita sedikit dulu, latar belakangnya kenapa sih sampai ada program ini. Jadi Kak Mira dulu ketika 2020 ya, itu kan kita masih musim COVID. Ya, Kanwil kita ini, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara juga membuat kebijakan untuk pengurangan sanksi kepada wajib pajak di wilayah kerja Kanwil kita, seperti itu. Nah ternyata sukses ya, cukup sukses dilihat oleh Kanwil kita, maka diulangi lagi lah kesuksesan itu melalui program PSA Merdeka 78 ini. Kenapa sampai Merdeka 78? Itu ternyata karena memang diterbitkannya ketentuan ini atau program ini memang tepat pada ulang tahun RI yang ke-78. 17 Agustus 2023 yang lalu, seperti itu. Nah, adapun tujuannya Kak Mira tentu saja sih Kanwil kita ingin meringankan beban kawan pajak yang mendapatkan sanksi administrasi seperti itu. Jadi ketika diringankan diharapkan juga sisanya ya
bisa dilunasi lebih cepat dan jadi tunggakannya nggak ada lagi. Jadi melegakan ya kawan pajak ya. Udah dikurangi, kita bisa lebih cepat menyelesaikan, nggak ada lagi tunggakan, nggak ditagih-tagih lagi. Seperti itu Kak Mira. Nah, jadi itu tadi nih kawan pajak mengenai latar belakang dari program PSA Merdeka 78. Sebenarnya ini sangat meringankan kawan pajak sekalian ya Kak ya. Karena tadi dia bilang bisa menghapus sanksi administrasi dari tunggakan-tunggakan dan diharapkan kawan pajak bisa mempercepat nih penyelesaian dari tunggakan pajak yang ada. Nah, tadi kan dibilang PSA 78 ini mulai 17 Agustus 2023 ya Kak ya. Ada masa berlakunya nggak sih Kak? Apakah misalnya saya punya tunggakan lagi nih tahun depan, saya ajuin lagi nih PSA 78? Masa berlaku tentu ada Kak Mira ya. Jadi masa berlakunya program ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 17 Agustus 2023 itu startnya. Sampai kapan? Sampai 31 Januari 2024 kawan pajak. Jadi catat tanggal mainnya ya. Artinya kawan pajak silakan mengajukan permohonan PSA ini masih ada waktu sampai 31 Januari 2024. Masih sampai 31 Januari tahun Iya, depan tapi ya. yang perlu diingat ya Kak Mira ya, walaupun mungkin permohonannya boleh diajukan sampai Januari tahun depan, tapi pembayaran kan harus dibayar dulu tuh pokoknya dan sebagian sanksinya sesuai program yang diikuti, nanti kita jelaskan ya. Nah, itu harus dibayarkan paling lambat 31 Desember 2023 ya kawan pajak. Jadi selesaikan dulu sampai akhir tahun ini pembayaran-pembayarannya ya. Yang tidak mendapatkan perolehan pengurangan sanksi ataupun dengan pokoknya, baru ajukan permohonannya sampai 31 Januari 2024 silahkan, boleh seperti itu. Nah, jadi itu tadi kawan pajak mengenai jangka waktu dari program PSA 78 ini ya Kak ya. Ingat nggak berlaku selamanya karena maksimal dibayar itu 31 Desember 2023 dan proses atau pengajuannya Permohonannya maksimal di 31 Januari 2024. Oke Kak. Ini tentang pengurangan sanksi administrasi. Pengurangan sebenarnya bisa dikurangi itu berapa nih Kak? Pasti kawan pajak juga penasaran kan ya. Kayak kalau saya punya sanksi bisa dikurangi nih. Apakah sampai bisa 100% nggak? Atau Merdeka 78 itu kok semua sanksi bisa dikurangi sampai 78% atau gimana nih Kak sebenarnya? ya, namanya juga PSA ini tadi sudah saya sampaikan pengurangan sanksi administrasi. Jadi bukan penghapusan. Jadi yang dikurangi sebagian aja Kak Mira ya. Nggak bisa 100% ya Kak? Iya, programnya masih sebagian saja. Tapi ada kok tahap-tahapnya cukup besar juga Kak Mira ya. Nah, tapi kita perlu tahu dulu nih, kalau misalnya kawan pajak punya STP, punya SKPKB misalnya, itu bisa saja terdiri dari unsur di dalamnya ada pokok pajak atau juga ada sanksi administrasi. Jadi bisa keduanya atau bisa hanya sanksinya seperti itu. Nah, di sini yang dikurangi ada apa? Sanksi administrasinya Kak Mira. Jadi pokoknya tetap harus diselesaikan alias dilunasi. Nah, sanksi administrasinya lah yang boleh dikurangi dalam program ini. Artinya kita ajukan permohonan pengurangan untuk sanksinya saja. Untuk sanksi administrasinya ya. Jadi kalau kawan pajak perhatikan di situ ada pokoknya ini tetap dibayar ya Kak ya? Betul, kalau pokoknya dibayar seluruhnya. Sanksinya aja kita hitung-hitung nih berapa sih yang saya dapatkan, pengurangan yang saya dapatkan. Nah, berapanya itu tergantung kita ikut program yang mana. Karena Kanwil kita sudah menyediakan atau sudah menyiapkan 3 skema program. 3 ya. Ada yang namanya program super, program spesial, dan program standar. Nah, Kak Mira mau tahu apa saja itu atau apa bedanya? Iya boleh Kak jelasin kayak martabak. Iya betul, saya juga waktu baru baca ini kok kayak martabak ya. Oke, program super misalnya, ini objek pengurangan sanksinya itu adalah sanksi administrasi yang ada dalam SKPKB ataupun STP kawan pajak yang ada unsur pokok pajaknya. Jadi kan tadi yang saya sampaikan ya, ada tuh yang ada pokok, ada sanksi saja seperti itu. Nah, ini khusus yang ada pokok pajaknya baru bisa diikutkan program super. Adapun jangka waktu permohonannya Kak Mira itu sampai dengan 60 hari sejak tanggal ketetapannya diterbitkan. Jadi kawan pajak harus memastikan sejak kapan sih diterbitkannya SKP ataupun STP saya seperti itu. Yang paling besar pengurangan sanksi administrasinya adalah program super ini, makanya namanya juga super. 78% loh Kak Mira. Jadi yang dibayarkan kawan pajak untuk sanksinya sisa 22%. Hanya 22% saja, selisihnya saja seperti itu. Nah, yang kedua itu program spesial, masih sama objeknya yaitu sanksi administrasi yang terdapat dalam SKPKB ataupun STP yang ada pokok pajaknya. Namun bedanya itu di jangka waktu permohonan. Di sini untuk kesempatan dari 61 hari sampai dengan 90 hari sejak tanggal ketetapan itu diterbitkan. Adapun persentase pengurangan sanksinya ya kawan pajak
Ini yang akan didapatkan adalah 64% dari sanksi administrasi, sehingga kawan pajak membayarkan sisa sekitar 36% dari sanksi itu. Masih lebih besar lah ya, lebih besar pengurangan yang Pengurangannya ya, didapatkan. Kak, benar. Betul. Nah, yang ketiga, program standar. Nah, program standar ini agak spesial. Kenapa? Karena objek sanksi administrasi itu berlaku bagi masih SKPKB ataupun STP yang ada pokok pajaknya. Tapi juga berlaku bagi STP yang tidak ada pokok pajaknya, alias yang isinya hanya sanksi administrasi saja. aja. Iya, seperti yang contoh yang tadi saya sebutkan. Misalnya kawan pajak mendapatkan sanksi denda terlambat lapor SPT tahunan. Itu kan cuma denda ya, artinya sanksi ya, tidak ada pokoknya seperti itu. Nah, itu yang bisa diikutkan program standar. Nah, kapan diajukannya atau jangka waktu permohonannya? Kalau misalnya SKPKB atau STP yang ada pokoknya tuh Kak Mira, itu memang jangka waktu permohonannya adalah ketika lebih dari 90 hari sejak tanggal ketetapan itu diterbitkan. 90 hari sejak terbit ya, Kak, ya? Betul. Sedangkan khusus untuk STP yang tidak ada pokok pajaknya itu bebas kapan saja diajukan, yang penting sesuai batas waktu yang tadi. Pengajuannya sampai tanggal 31 Januari 2024, tapi pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun persentase pengurangan sanksinya itu masih cukup besar ya Kak Mira ya, masih dikurangi sampai 45%. Sampai 40. Iya, jadi sanksi yang dibayarkan masih sisa sekitar 55%. Iya, dari sanksi administrasinya di STP atau di SKPKB tersebut. Nah, dari 3 program ini silahkan kawan pajak melihat kondisi SKPKB ataupun STP kawan pajak yang mana bisa dipakai atau dimanfaatkan. Silahkan manfaatkan semaksimal mungkin ya Kak Mira ya, gitu. Jadi biar karena kita betul-betul dapatkan program yang super. Kenapa saya bilang super? Pengurangannya sampai 78% Kak Mira, seperti itu. Kawan pajak, Kalana, program ini sangat menarik ya, karena pengurangan sanksi administrasinya itu bisa sampai 78%, which is cuma 22% aja yang dibayarkan. Jadi sangat menarik banget sih, kalau diskon aja belum tentu dapat diskon sampai 78% nih kawan pajak. Nah, kalau tadi kan kawan pajak udah tahu nih ada jenis-jenis programnya. Kira-kira kalau kawan pajak yang nonton ini sudah tertarik nih Kak mau ikut, apa aja sih yang harus mereka siapkan? Atau pastikan ada dokumen atau gimana nih ketentuannya? Boleh dijelasin nggak Kak? Jadi kelengkapannya kawan pajak ya, kalau misalnya sudah mau ikut, nah pastinya kita harus siapkan dulu formulir permohonan, isi formulir dan diajukan nanti di KPP kawan pajak terdaftar. Tapi jangan lupa harus melampirkan beberapa dokumen tambahan. Seperti apa tuh? Misalnya pastikan ada melampirkan salinan dari SKPKB ataupun STP yang kawan pajak ajukan pengurangan sanksi tersebut. Seperti itu. Dan juga bukti penerimaan negara atau BPN yang di dalamnya ada NTPN. Nah, itu bukti penerimaan negara apa? Nah, kan tadi sudah saya jelaskan ya Kak Mira, ketika kita mau mengajukan atau mengikuti PSA ini, ada pokok yang harus dilunasi dan ada besaran persentase sanksi yang harus dilunasi, alias yang tidak mendapatkan pengurangan sanksi seperti itu. Kalau contoh tadi misalnya ada pokok sama kalau yang kita ambil 78% berarti 22% itu Pak? Betul, jadi 78%-nya itu kan free alias dibebaskan alias dikurangi ya gitu. Nah, yang dibayarkan 22%-nya. Nah, itu harus dilampirkan BPN-nya gitu. Nah, kemudian lampirkan juga bukti penerimaan surat ataupun BPE dari pelaporan SPT tahunan 3 tahun terakhir kawan pajak. Tahun pajak 2020, 2021, 2022. Artinya apa? Ketika kawan pajak ingin mendapatkan fasilitas, ya juga diikuti dengan kepatuhan pelaporan SPT kawan pajak seperti itu. Nah, ada juga melampirkan salinan keputusan pencabutan kalau misalnya nih kawan pajak ternyata sedang mengajukan permohonan keberatan ataupun pengurangan atau pembatalan SKP ataupun STP atau juga permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan. Jadi itu harus dicabut dulu permohonannya dan dilampirkan keputusan pencabutannya tersebut. Nah, sebagai tambahan ada pula yang namanya formulir checklist pemenuhan dokumen permohonan. Nah, ini enaknya dan praktisnya ya Kak Mira ya, karena kita sudah siapkan file Excel-nya. Kita tinggal isi file Excel-nya, nanti tinggal cetak tuh. Cetaknya apa? Checklist ini, ya kan harus dilampirkan tuh. Dan juga formulir permohonannya. Jadi kawan pajak nggak terlalu pusing-pusing atau susah lagi cari PMK 8 mana sih permohonannya. Sudah disiapkan semua oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi udah ada link, udah ada Excel-nya gitu. Sudah ada Excel-nya. Nah, kalau kawan pajak mau tahu nih Kak, mau dapat form Excel-nya itu bisa
di mana nih Kak? Apakah harus ke kantor pajak kah atau gimana? Iya ya. Form Excelnya itu kawan pajak boleh kok dapatkan di kantor pajak bisa. Tapi kalau tidak mau repot nanti download saja karena linknya akan disediakan ya sama Kak Mira ya di deskripsi video YouTube ini. Nanti saya kasih deh linknya. Oke? Jadi jangan lupa dicek ya kawan pajak. Nah, jadi gitu kawan pajak tadi terkait permohonan atau dokumen apa saja sih yang harus dilampirkan kalau kawan pajak mau mengikuti program PSA Merdeka 78. Selanjutnya nih Kak Lana, ada ketentuan lain nggak atau ketentuan khusus lainnya terkait program ini Kak? Ketentuan lain selain yang tadi sudah saya sebutkan yang panjang lebar itu, tentu ada. Masih ada beberapa hal yang mungkin saya harus sampaikan ke kawan pajak ya, biar kawan pajak lebih yakin deh untuk mengajukan program ini. Jadi kalau misalnya nih kawan pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi, tapi sebelum berlakunya periode PSA Merdeka 78 ini ya Kak Mira ya. Oh, jadi sebelum 17 Agustus itu? Betul. Nah, tetap akan diproses permohonannya. Yang penting sesuai ketentuan. Tapi memang akan mengikuti kebijakan atau ketentuan yang sebelum berlakunya PSA Merdeka 78 ini. Seperti itu. Jadi kita lihat dong jangka waktu berlakunya PSA Merdeka 78. Kalau diajukan sebelum berarti nggak bisa menggunakan PSA Merdeka 78. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kawan pajak sudah pernah nih ada punya sanksi ya. Kemudian pernah mengajukan program pengurangan sanksi juga, tapi bukan Merdeka 78 ya, kan belum berlaku ceritanya udah kemarin. Terus ada hasilnya alias sudah ada SK-nya. Terus masih mau mengajukan Merdeka 78. Kenapa? Karena misalnya kawan pajak lihat, loh pengurangan sanksi yang saya dapatkan di SK PSA saya yang pertama masih lebih kecil daripada kalau saya hitung yang akan saya dapatkan di PSA Merdeka 78. Nah, kawan pajak mau ajukan lagi PSA Merdeka 78, silahkan. Oh boleh ya Kak ya? Boleh Kak Mira. Jadi mau ajukan karena PSA itu pengurangan sanksi itu boleh diajukan sampai 2 kali. Yang penting mengikuti ketentuan. Yaitu sudah ada SK-nya dari PSA yang pertama dan jangan lupa pengajuan PSA Merdeka 78 ini itu ada batas waktunya. Itu 3 bulan sejak dikirimnya SK PSA yang pertama. Iya, seperti itu Kak Mira. Terus ada lagi tuh yang harus ditahu kawan pajak. Misalnya gini, jadi satu SKPKB ataupun satu STP ya Kak Mira hanya bisa diikutkan 1 kali PSA Merdeka 78. Jadi kita nggak bisa satu SKPKB misalnya diikutkan PSA Merdeka 78. Udah ada hasilnya nih alias ada SK-nya. Kebetulan belum berakhir jangka waktu 31 Desember 2023 mau ajukan lagi. Ya nggak bisa lagi ya, cukup 1 kali. Oh itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi satu SKPKB ataupun satu STP cukup untuk 1 kali saja ikut program Merdeka 78 ini. Nah, jangan lupa jangka waktu ya, perhatikan jangka waktu atau batas terbitnya ketetapan pajak dari kawan pajak. Jadi SKPKB dan STP yang diizinkan atau dibolehkan ikut dengan PSA Merdeka 78 adalah yang terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Kak Mira. Oh, jadi kalau lebih dari itu nggak boleh ke PSA lagi? Iya, kan misal kayak tadi kan, kita memang bisa bermohon tuh sampai 31 Januari 2024. Ya. Tapi kalau ternyata atas SKPKB atau STP yang terbit di Januari 2024 itu maaf, belum bisa diikutkan Merdeka 78. Kenapa? Kan tanggal pembayaran ya pokok ataupun sanksi itu maksimal 31 Desember 2023. Seperti itu ya kawan pajak ya. Nah, ada pula ya Kak Mira ya, kalau misalnya memang mau ikut Merdeka 78 ini ya PSA Merdeka 78 memang kondisinya wajib pajak tidak boleh tuh sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ataupun penyidikan atau tindak pidana perpajakan. Jadi ya memang bukan untuk WP yang lagi sedang proses tersebut. Nah, tambahan lagi kalau misalnya nih kawan pajak sedang mengajukan keberatan atau mungkin permohonan pengurangan atau pembatalan SKP, STP ataupun SKP hasil pemeriksaan. Nah, itu sebaiknya dan memang harus dicabut dulu permohonannya baru boleh ajukan PSA PSA Merdeka 78. Jadi jangan ada permohonan yang ganda seperti itu ya Kak Mira. Tadi itu terkait ketentuan lainnya ya Kak ya terkait PSA Merdeka 78 ini. Nih Kak Lana, saya tadi dapat pertanyaan titipan. Ada yang tanya, kalau misalnya kawan pajak punya satu SKPKB sama satu STP nih, tadi kan Kak Lana udah jelasin tuh apa aja dokumen yang dibutuhkan. Itu bisa saya ajukan sekaligus jadi satu permohonan aja atau harus dibedain nih Kak? Oh gitu. Jadi misalnya kawan pajaknya ini punya lebih dari satu sanksi Kak Mira. Betul. Oke, jadi ketentuannya itu memang ya satu permohonan untuk satu SKPKB
atau untuk satu STP. Jadi 1:1. Kita nggak bisa mengajukan satu permohonan untuk lebih dari satu kayak gitu ya. Karena ketentuan PSA Merdeka 78 ini memang masih mengikuti ketentuan PMK 8 2013 tadi, tahun 2013 tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak punya SKPKB ataupun STP yang ingin dimohonkan PSA Merdeka 78 ini lebih dari satu, maka ajukan juga permohonannya lebih dari satu. Seperti itu. Ada 3 ya udah ajukan 3 permohonan. Kan udah jelas tuh syarat-syaratnya ya Kak Mira ya. Nah, jadi nanti lampiran-lampirannya pun atau dokumen yang dibutuhkan pun sama. Setiap permohonan ya berlaku seutuhnya seperti itu. Ya Kak Mira ya. Jadi memang sih prinsipnya kita sederhananya gini, 1:1. Satu permohonan untuk satu SKPKB atau untuk satu STP seperti itu. Oke, Kak Lana. Tadi kita udah bahas dari awal pengertian sanksi administrasi, lalu ada program PSA 78, terus gimana ketentuannya, syaratnya, dan lain-lain. Nah, saya yakin ini udah banyak kawan pajak yang nonton pasti seenggaknya udah mikir nih Kak, ini tertarik nih. Atau mungkin sudah mulai mau mempersiapkan terkait program PSA Merdeka 78 ini. Kak Lana kira-kira ada nggak sih closing statement atau pesan terakhir nih yang mau disampaikan ke kawan pajak sebelum kita tutup podcast kita Sebelum hari tutup ini? ya, wah nggak terasa ya ternyata. Jadi kawan pajak memang program PSA Merdeka 78 ini Kak Mira ya, memang diperuntukkan khusus untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP ataupun mungkin berdomisili di KPP yang berada dalam wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Gitu ya. Jadi silakan kawan pajak yang ingin mengajukan PSA Merdeka 78 diajukan di KPP terdaftar masing-masing. Terdaftar ya Kak? Iya, di KPP terdaftarnya. Jadi memang kalau bukan di KPP terdaftar ya jangan diajukan, salah alamat dong nanti ya Kak Mira ya. Seperti itu. Nah, karena khususnya KPP Maros, wajib pajak KPP Maros jangan lewatkan kesempatan ini. Karena Kanwil kita sudah memberikan pengurangan sanksi yang begitu besar Kak Mira ya. Tadi kan sudah di berapa kali kita ulang, 78% sanksinya dikurangi loh. Persentasenya sebesar itu. Nah, dan lagi pula kenapa kita sampaikan sekarang kan biar kawan pajak masih ada waktu loh, masih cukup banyak waktu kawan pajak untuk mengajukan PSA Merdeka 78 ini. Untuk ajukan permohonan siapkan dokumennya seperti itu. Tapi kalau ternyata ya Kak Mira, kawan pajak masih butuh informasi lebih lanjut, nanti boleh datang ke kantor pajak Maros mungkin mau konsultasi atau boleh di chat lewat WhatsApp layanan kantor pajak Maros ya Kak Mira ya, di nomor 0811461809. Benar enggak Kak Mira? Betul. Oke, baik. Baik, luar biasa banget nih kawan pajak perbincangan kita di episode podcast hari ini Kak Lana. Nah, selain tadi informasi yang sudah didapat, saya ingin mengingatkan nih sekali lagi untuk kawan pajak sekalian terutama yang di KPP Pertama Maros, jangan sampai melewatkan program PSA Merdeka 78 ini. Karena program ini berakhir beberapa bulan lagi nih Kak Lana, di 31 Januari 2024. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga kawan pajak untuk like video ini, subscribe akun YouTube KPP Pratama Maros, dan juga share videonya, terutama siapa tahu ada nih keluarganya kawan pajak atau teman-temannya yang butuh informasi mengenai pengurangan sanksi administrasi yang periode ini nih, PSA Merdeka 78. Oh iya, sama satu lagi Kak Lana, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram di @pajakmaros. Baik, terima kasih banget nih Kak Lana udah hadir di video ini. Semoga nanti next time kita podcast bareng Kak Lana lagi ya. Tentu saja. Ya. Jadi terima kasih juga kawan pajak yang udah nonton video kita sampai akhir. Kami izin pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga selalu bahagia. Saya Mira. Saya Lana. Izin pamit undur diri ya. Dadah.